Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integral tak tentu dan integral tertentu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Mutakin dengan yang 2023-31107, kelas B Teknik Informatika. Apa itu kalkulus? Kalkulus adalah cabang matematika yang mempelajari perubahan dan akumulasi. Kalkulus dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, kalkulus diferensial mempelajari bagaimana fungsi berubah. Fokus utamanya adalah pada konsep turunan yang mengukur laju perubahan suatu fungsi. Yang kedua, kalkulus integral mempelajari akumulasi atau penjumlahan nilai-nilai kecil. Fokus utamanya adalah pada konsep integral yang mengukur area di bawah kurva suatu fungsi. Konsep utama yang pertama adalah limit. Dasar dari kalkulus, limit digunakan untuk mendefinisikan turunan dan integral. Yang kedua, turunan, yang merupakan mengukur laju perubahan fungsi. Yang ketiga adalah integral, mengukur akumulasi atau penjumlahan nilai-nilai kecil. Yang terakhir, teorema dasar kalkulus, menghubungkan turunan dan integral. Nah, di sini ada dua contoh penerapan kalkulus dalam informatika. Yang pertama adalah grafik komputer. Dalam grafik komputer, kalkulus digunakan untuk mendesain dan memanipulasi gambar dan animasi. Kalkulus integral digunakan untuk menghitung area dan volume, sedangkan kalkulus diferensial digunakan untuk mendefinisikan kurva dan permukaan. Yang kedua, yang terakhir, analisis jaringan. Kalkulus digunakan dalam analisis jaringan untuk memodelkan dan memprediksi lalu lintas jaringan. Dengan menggunakan persamaan diferensial, kita dapat memodelkan perubahan dalam lalu lintas data seiring waktu dan mengoptimalkan alokasi sumber daya jaringan. Oke, masuk ke integral tak tentu, yang dimana integral tak tentu yang dalam bahasa Inggris undefinite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas, sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan hanya dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Istilah tak tentu berarti bentuk fungsi integral fx memuat konstanta real sembarang. Di sini dengan rumus integral tertentu, yaitu integral xn yang atau dibilang ada pangkatnya pada x ini, lalu dx, nah sama dengan 1 per n tambah 1 xn tambah 1. Nah, yang dimana n tersebut adalah dari pangkat dari x ini, yang dimana n tidak sama dengan min 1. Lalu yang di bawah ini adalah integral fx dx sama dengan fx tambah c. Lalu lanjut, jika fx turunan dari fx, maka integral fx dx sama dengan fx tambah c. Maka disebut integral tak tentu, dengan c suatu konstanta sembarang. Rumusnya bisa ditulis integral fx dx sama dengan fx, di mana simbol dalam rumus di atas bisa diartikan sebagai lambang yang ini yang merupakan lambang integral, atau bisa dibilang operasi inverse atau operasi anti turunan. Lalu yang kedua, fx dari turunan dari fx tambah c. Yang terakhir adalah c, yang terakhir yaitu suatu konstanta real. Oke, kita lanjut ke integral tertentu. Integral tertentu atau yang dalam bahasa Inggris definite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan, yaitu batas atas dan batas bawah, yang ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral, yang seperti ini, integral. Nah, ini adalah terdapat notasi integral tertentu, yang dimana A sama dengan batas bawah dan B batas bawah. Penyelesaian dari integrasi tersebut adalah integral yang dapat fx dx. Nah, untuk penyelesaiannya adalah f batas atas dikurangi f batas bawah. Lanjut, rumus integral tentu bisa ditulis a integral b fx dx sama dengan f batas atas dikurangi f batas bawah. Rumus di atas bisa dijelaskan arti dari simbolnya, yaitu fx
yang merupakan fungsi yang nantinya akan Anda integralkan. FA adalah nilai integral pada batas bawah, FB menggunakan nilai integral batas atas, dan dx merupakan variabel integral. Yang terakhir adalah A yang merupakan batas bawah pada variabel integral. Nah, di sini merupakan ada 7 sifat-sifat integral tertentu yang merupakan notasi, ya, notasi integral yang seperti yang pada integral tentu, yang dimana harus memiliki syarat tertentu. Oke, kita lanjut kepada latihan soal integral tak tertentu, yang dimana soalnya tersebut adalah integral x dengan pangkat 2 dx. Nah, di sini adalah cara penyelesaiannya dengan rumus yang seperti tadi, yaitu x n yang dimana n-nya tersebut adalah 2 ini. Nah, ini 2 ini adalah n. Maka yang di sini menggunakan rumus x n tambah 1 per n tambah 1. Nah, n tersebut adalah 2, maka x itu ditambah 1 yang dengan hasil 3 per 2 tambah 1. Dan di sini adalah hasil dari menggunakan rumus integral tak tentu, yang dimana x pangkat 3 per 3 ditambah p. Soal kedua, contoh soal integral tak tentu yang kedua, yang dimana soalnya adalah integral 2x pangkat 2 dx. Nah, di sini terdapat ada gambar yang penyelesaian dari soal tersebut. Oke, yang dimana menggunakan rumus yang di awal tadi, yaitu x plus x per n ditambah 1, yang dimana x n tambah 1 plus c, dan kita mengaplikasikan rumus tersebut kepada soal yang di ini, yang dimana x tersebut adalah 2 tersebut, dan n tambah 1 ini, n yang pada ini adalah n ini, yang dimana kita menambahkan n tersebut dari 2x pangkat 2 ini, yang dengan rumus n tambah 1, maka 2 ditambah 1, lalu x n ditambah 1, yang dimana hasilnya di sini. Dan kalau kita mengaplikasikan n pada rumus kita yang ini, yang dengan hasil 2 per 3 x pangkat 3 plus c. Oke, kita lanjut ke contoh soal integral tertentu, yang dimana integralnya tersebut memiliki batas atas 2 dan batas bawah 1, dengan soal 2x ditambah 5. Oke, sebelum kita mencapai x pangkat 2 ditambah 5x, maka kita harus mengintegralkan ini 2x tambah 5, ya, menggunakan cara x n tambah 1 per n tambah 1, yang jika kita menggunakan atau kita mengaplikasikan rumus tersebut dengan soal ini, maka 2x n per 1 per n plus 1, maka dengan hasil 2, yang dimana di sini kita kan tidak ada pangkatnya. Nah, ini bisa dibilang bisa menggunakan 1, dikarenakan memang tidak ada pangkatnya, maka ini di sini n-nya adalah 1, berarti n untuk n yang ini adalah 1, dikarenakan bilangan tersebut tidak memiliki pangkat. Jadi 2x 1 tambah 1 per n yang tadi adalah 1 tambah 1, dengan hasil 2x pangkat 2. Dan kita sederhanakan lagi, yaitu kita coret 2 ini, maka dengan hasil x2.
Dan jika kita mengintegralkan 5 ini, maka hasil tersebut adalah 5x juga. Maka jika kita sudah mengintegralkan dari 2x tambah 5 itu, maka dengan hasil x pangkat 2 tambah 5x dengan integral 2 dan 1 ini. Dan kita lanjut dengan menghitung, yang dimana kita harus menggunakan angka batas atas dan batas bawah ini dengan cara seperti ini, yang dimana x tersebut kita menggunakan angka 2 terlebih dahulu, yang sebelumnya x, di sini cuma x, maka dijadikan 2 pangkat 2 ditambah 5x, maka hasilnya itu 5 dikali 2. Dan di bagian sini kita menggunakan angka batas bawah yang tadi, maka dengan x ini adalah 1 pangkat 2 ditambah 5 dikali 1, yang dimana x yang ini adalah 1. Dengan hasil 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Oke, kita lanjut ke contoh soal integral tentu yang terakhir, yang dimana soal tersebut menggunakan batas atas 2 dan batas bawah 1. Dan di sini ada 4x ditambah 3x pangkat 2. Nah, di sini kita perlu seperti yang soal sebelumnya, kita harus mengintegralkan terlebih dahulu 4x tambah 3x pangkat 2 ini. Ini cara seperti ini dengan rumus n1. Nah, seperti rumus yang tadi ini. Maaf, ini. Nah, dengan rumus yang ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, maka dari itu, untuk kita mengintegralkan 4x ini, maka yang di sini adalah 4. Dan karena dia tidak ada pangkat, maka kita menggunakan angka 1, dan n tersebut adalah 1 ditambah 1, dan x n ditambah 1 ke x dengan pangkat 1 tambah 1. Dan yang di sini kita mengintegralkan 3x pangkat 2, yang dimana 3 per n tambah 1, yang n-nya dimana ini adalah 2, maka n tambah 1 tersebut adalah 2 tambah 1 x 2 tambah 1, karena kan n tambah 1-nya tadi. Oke, jika sudah ditambah semua, maka dengan hasil 4 per 2 x pangkat 2 ditambah 3 per 3 x pangkat 3 dengan batas atas 2 dan 1. Dan jika ini disederhanakan, maka 2 dibagi 4. Ya. 4 tersebut dibagi 2 dengan hasil 2, dan hasil tersebut adalah 2x pangkat 2, dan ini disederhanakan juga, maka hasil tersebut dengan sisa hanya x pangkat 3, dan juga dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Seperti rumus yang tadi, cara penghitungan tadi, kita menggunakan x tersebut dari angka batas atas ini dan batas bawah ini. Maka di sini ke 2x pangkat 2, yang dimana x tersebut menggunakan angka 2, maka 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 yang tersebut dari angka batas atas tersebut, 2 dengan pangkat 3 dikurangi 2 dikali 1 pangkat 2, yang x tersebut menggunakan angka batas bawah tersebut ditambah 1 pangkat 3. Dan dari hasil tersebut adalah 2 dikali 4, yang dimana hasilnya 8. Lalu dengan 2 pangkat 3 hasilnya 8 juga. Dan di sini hasilnya 2 ditambah 1. Maka dari 8 tambah 8 adalah 16, dan 2 tambah 1 adalah 3. Dan hasilnya tersebut 16 dikurangi 3, maka hasil akhirnya tersebut adalah 13.
Dan untuk hasil integral tertentu itu dari nama nama materi tersebut juga ada integral tertentu, maka hasil dari tersebut adalah merupakan hasil asli atau merupakan hasil angka, berbeda dengan integral tak tentu yang hasilnya tersebut merupakan masih ada X-nya dan masih belum hasil angka seperti integral tentu tersebut. Oke, kurang lebihnya, dan jika saya ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf dan mohon diberi koreksinya. Oke, cukup sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.